Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil. Apa kabar para pemirsa? Apakah sampai saat ini kita masih aman dalam perlindungan Tuhan? Jika demikian, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi kita. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan lewat perjumpaan di saat ini dalam siaran Tabura Injil. Sebelum kita membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam tuntunan dan kasih-Mu, Engkau telah menyertai perjalanan panjang kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan segala berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh berjumpa dalam siaran Tabura Injil Kelasi Siapen Selatan yang disaksikan langsung lewat channel YouTube Kelasi Siapen Selatan. Lewat siaran ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu, meyakini dengan sungguh bahwa kuasa Roh Kudus sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di saat ini kami memohon kiranya Engkau hadir bagi kami semua ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat siaran ini. Pemirsa Tabura Injil, dimanapun mereka berada ketika mereka mendengarkan siaran ini, Tuhan memberkati mereka dan mampukanlah mereka dengan kuasa darah-Mu agar firman Tuhan dapat dipahami oleh setiap mereka yang mendengar, dan lebih daripada itu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Bapa di surga dalam persekutuan bersama para pemirsa Tabura Injil, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus kitab 2 Korintus pasal 5. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dengan judul pembacaan pelayanan untuk perdamaian. Ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia ketika kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar siaran Tabura Injil, tema yang diberikan bagi kita di saat ini adalah diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Tema ini akan mengantar kita untuk memahami apa maksud bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah melewati minggu sengsara Yesus. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri mensyukuri kasih karya Tuhan bagi penebusan umat manusia lewat kematiannya dan juga kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan dalam peristiwa Jumat Agung, tetapi juga Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan menjadi bagian perenungan kita di saat ini. Rasul Paulus dalam kehidupannya secara khusus, dengan latar belakang kehidupan yang dialaminya, ternyata membuat pelayanannya seringkali ada yang menerima, tetapi juga ada yang tidak menerima. Di dalam pelayanan Rasul Paulus selalu berusaha meyakinkan orang. Dia berusaha meyakinkan orang. Untuk apa? Untuk menerima
latar belakang kehidupannya, tetapi juga menerima pemberitaan Injil yang disampaikannya. Namun ia tidak perlu meyakinkan Allah. Mengapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Allah lebih mengenal dia. Allah tahu isi hatinya. Sehingga Rasul Paulus tidak perlu meyakinkan Allah, tetapi dia lebih mau meyakinkan umat pada saat itu agar mereka mau menerima dia dan pelayanannya. Rasul Paulus juga berharap, dia berharap sangat banyak kepada umat di Korintus agar mereka meyakini pelayanannya serta isi pemberitaannya. Dan harapannya itu bukan karena ia menginginkan agar orang Korintus memuji dirinya. Seperti yang kita lihat pada pasal 5 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, sebenarnya dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sedang bicara secara ironis di sini. Orang Korintus jelas tidak akan memuji Rasul Paulus. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul. Dan seorang rasul tentu tidak akan mengalami penderitaan. Mereka lebih memandang orang dari segi penampilannya dan bukan dari hatinya. Mungkin saja orang Korintus menganggap bahwa Paulus itu kurang waras. Mengapa? Karena ia membanggakan penderitaannya yang dialaminya ketika ada dalam pelayanan atau ketika ada dalam misi penginjilan. Namun semuanya itu dilakukan oleh Rasul Paulus karena ia didorong oleh kasih dari Yesus kepadanya. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, Rasul Paulus melayani karena ia telah menerima anugerah dari kasih Yesus. Dan anugerah itulah yang membuat Rasul Paulus hidup. Dan ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, anugerah itu membuat orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Dan namun ciptaan baru itu sebenarnya bukan terlihat atau bermakna langsung sempurna, melainkan bahwa kita sudah diubah dan sedang mengalami perubahan dan terus berubah. Menjadi ciptaan baru bukan sesuatu yang layak kita terima begitu saja. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Mengapa? Karena karunia, karena merupakan karunia Allah yang diterima dengan iman. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada ketika mendengarkan siaran ini, sebelumnya dosa telah membuat kita terasing dari Allah sebelum Allah menebus kita. Namun di dalam kebesaran kasih-Nya Ia telah merekonsiliasi hubungan kita dengannya melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Maka ketika kita mendengar dan menyaksikan sendiri kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka yang harus kita lakukan ialah beritakanlah berita kebangkitannya, kematian dan kebangkitan serta kemenangannya kepada setiap orang. Beritakanlah dan gemakanlah terus. Sampaikanlah kepada semua umat. Kabarkanlah kepada semuanya.
berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Tema kita di saat ini secara khusus melalui bagian firman Tuhan pada ayatnya yang ke-21. Mari kita kabarkan dan gemakan bagian ini. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kita belajar dari Rasul Paulus dengan latar belakang kehidupan yang tidak mengenal Allah, namun memberi dirinya berdamai dengan Allah. Berita ini patut kita kumandangkan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar, tetapi juga yang sudah mendengar dan sering mendengar tetapi malas tahu. Sampaikanlah terus, kumandangkanlah ini terus, bagian ini terus kepada mereka. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah dan kasih Allah yang begitu besar, layak juga dialami oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya. Dampak berita itu kiranya mendorong kita terus untuk memberitakannya terus dalam segala keberadaan kehidupan kita. Ketika Tuhan telah hadir dan telah melayakkan kita menjadi miliknya, maka yang harus kita lakukan ialah berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kiranya firman Tuhan di saat ini menolong kita, memampukan kita untuk dapat melakukan yang terbaik dalam segala keberadaan kehidupan kita di mana saja kita berada, di tempat kita bekerja, ataupun apa saja yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami di saat ini. Bahwa kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik itu para pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui channel YouTube Klasik Siapen Selatan ataupun lewat media-media yang lain. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga, keluarga mereka dan pekerjaan mereka. Dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap mereka yang terus mau memberi diri untuk bekerja menyiarkan siaran ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Biarlah segala yang dikerjakan menjadi berkat bagi semua umat Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Seluruh kehidupan kami di saat ini, kami mengundang Engkau untuk menolong kami, memampukan kami melalui segalanya dalam segala keberadaan kehidupan kami. Ini kami Bapa di surga yang sebagai para pemirsa tetapi sebagai umat-Mu yang telah ditebus, kami telah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Terus saksikan siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.